Baik, saya akan langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan sedikit menjelaskan tentang proposal yang saya buat yang dengan berjudul Peran Pemberdayaan Kelompok Tani Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Kapringan, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Eh, dari latar belakang masalah, pertama, pertanian merupakan apa namanya? Pertanian merupakan ladang pekerjaan utama bagi sebagian besar produk Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Kegiatan pertanian tersebut umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki dan perempuan. Selain banyaknya laki-laki yang berpotensi sebagai petani, namun berbeda uh, keberadaan perempuan dibutuhkan dalam memajukan pertanian. Melalui pengembangan pertanian, perempuan akan mampu menunjang kesejahteraan khususnya dalam kini terkecil yakni keluarga. Di wilayah pedesaan, salah satunya di Desa Kaprengan, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu ini, terdapat beberapa dilema yang dihadapi kaum wanita yang berkaitan dengan peran sertanya di dalam pembangunan. Di situ sisi wanita sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya, sementara di sisi lain pihak juga sebagai anggota masyarakat, serta adanya konflik-konflik yang berkaitan dengan agama yang dianutnya, baik berkaitan dengan dirinya sendiri yang belum siap menghadapi berbagai kenyataan yang berkembang di masyarakat, juga turut menghambat peran serta kaum wanita pedesaan. Oleh karena itu, akan ideal kalau kaum wanita pedesaan, salah satunya di Desa Kapringan, mendapatkan motivasi untuk mencari solusinya dan berani menerima kritik serta siap memacu diri. Dan rumusan masalahnya, bagaimana peran kelompok tani dalam meningkatkan ekonomi keluarga, bagaimana peran perempuan kelompok tani dalam meningkatkan ekonomi keluarga, bagaimana strategi pemberdayaan kelompok tani dalam meningkatkan ekonomi keluarga, dan untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana peran kelompok tani dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Dan yang kedua, untuk mengetahui peran perempuan kelompok tani dalam meningkatkan ekonomi keluarga, dan juga untuk mengetahui strategi pemberdayaan kelompok tani dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, untuk kegunaan penelitian, kegunaan teoritis, secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau khususnya jurusan pengembangan masyarakat Islam, dan memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Yang kedua, kegunaan praktisnya. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahasa masukan kepada kelompok tani dalam uh, pengembangan ekonomi keluarga agar dapat memperoleh tujuan seperti apa yang diharapkan. Selain itu, Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu bahan untuk penelitian yang lain dan bisa dijadikan sebagai informasi bagi pihak yang membutuhkan. Dan penelitian terdahulunya, yang pertama hasil penelitian dari Ratnawati 2017. Menurut penelitian terdahulu oleh Ratnawati pada
tahun 2017 dengan judul Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Pacing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan penelitian uh, Andre itu PPT-nya hilang, nggak bisa lihat. Uh, uh, Merupakan penelitian jenis kualitatif. Penelitian ini juga bertujuan bahwasanya kelompok tani di desa Pacing tersebut perkembangannya tidak ke arah peningkatan pendapatan karena petani secara umum hanya berpotensi pada produksi bukan keuntungan. Hasil dari penelitian ini juga pemberdayaan kelompok tani melalui kelembagaan kelompok tani merupakan salah satu metode pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat petani. Yang kedua, hasil penelitian dari Herman Damanik 2017. Menurut penelitian ini, terdahulu oleh Darmawan Denik pada tahun 2017 dengan judul Peran Kelompok Tani dalam Usaha Tani Padi Sawah di Desa Bungo, Tanjung, Kecamatan Tebu Hulu, Kabupaten Tebu. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam berusaha tani. Dari hasil pembahasan penulis menemukan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok secara bersamaan. Dengan adanya kelompok tani, para petani dapat bersama-sama memecahkan permasalahan yang antara lain berupa pemenuhan suara produksi petani, teknis produksi, pemasaran hasil, dan kerangka teori. Yang pertama, pengertian pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk melalui proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok atau komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Nah, di sini juga subjek merupakan motor penggerak dan bukan penerima manfaat, atau bahasa Inggrisnya beneficiaries beneficiaries atau objek saja. Yang kedua, pengertian kelompok tani. Kelompok tani didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang petani yang terjadi atas petani dewasa, pria dan wanita, tua dan muda, yang terkait secara informal dalam suatu wilayah. Kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama, serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani. Dikutip oleh Departemen Republik Indonesia tahun 1980 dalam Mardikanto 1996, kelompok tani merupakan kelembagaan tani yang langsung mengorganisir para petani dalam membangun usahanya. Selanjutnya, pengertian ekonomi nasional. Perekonomian nasional adalah perekonomian yang disusun berdasarkan usaha bersama, berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian nasional
diselenggarakan oleh negara berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, bahwasannya lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesesuaian ekonomi nasional. Setiap manusia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, penelitian keluarga. Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak yang mempunyai kartu keluarga sendiri. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dengan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau istri dengan anaknya. Keluarga lazimnya disebut rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak yang mempunyai kartu keluarga sendiri sebagai wadah dalam pergaulan hidup. Fungsi keluarga adalah sebagai tempat yang memberikan rasa saling memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan baik di antara anggota keluarga. Cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, pelatihan, pemahaman, respek, atau saling menghargai dan menginginkan untuk mengubah kembangnya anak dan dicintainya ruang lingkup berdaya masyarakat desa. Selanjutnya, metode penelitiannya penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan dalam beberapa pertimbangan, yaitu bersifat luwes, tidak lazim mendefinisikan konsep, serta memberikan kemungkinan berbagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta jenis tempat dan waktu penelitian. Tempat waktunya, waktu digunakan penelitian untuk penelitian dilaksanakan mulai tanggal dikeluarkannya izin penelitian, penelitian lapangan, flat respect, dilaksanakan di Desa Kabrengan, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Berarti Anda ini penelitiannya tentang kelompok tani ya? Iya, Pak. Oke, jadi coba cek lagi pertanyaan penelitian. Nomor 1, nomor 2, kalau menurut saya sih itu semodel ya, coba dibuka. Yang rumuskan masalahnya, Pak. Ya. Oh iya. Coba baca nomor 1, nomor 2. Bagaimana peran kelompok tani dalam meningkatkan ekonomi keluarga? Yang kedua, bagaimana peran perempuan kelompok tani dalam meningkatkan ekonomi keluarga? Iya ya, Pak. Ya, jadi cuma satunya kelompok tani, satunya kelompok tani perempuan. Jadi tolong ini jadi satu saja. Karena Anda konsen ke perempuan atau kelompok taninya saja? Ke perempuan ya, Pak? Ya sudah, berarti kelompok tani perempuan. Jadi yang di atasnya nggak usah. Jadi pertanyaan nomor 2 bisa, pertanyaan nomor 3 bisa, nomor 1 nggak bisa. Artinya di ini. Iya, iya. Anda tapi boleh nggak usah ditulis pertanyaan penelitian, 2 aja nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Oh iya, baik Pak. Iya. Jadi berikutnya Anda teorinya konsep-konsep CBO, ya, dan apa namanya? Ulangi Pak, mohon diulang Pak. CBO, Community Based Organization, ya betul. Nah, CBO sama ini bisa ke teorinya, bisa ke ini COCD, Community Organization sama Community Development. Jadi bagaimana peran kelompok tani itu
kelompok tani perempuan itu menunjukkan kerjanya seperti apa itu loh. Itu yang harus Anda cari. Baik, Ya. Pak. Jadi itu aja ya. Jadi nanti apa metodenya apa? Metode risetnya? Kualitatif. Ya, kualitatif pendekatannya apa? Wawancara. Bukan, Observasi kalau itu wawancara. caranya. Oh, eh menulis menggunakan penelitian. Kualitatif ada 5 pendekatan. Kayak tadi siapa namanya? Fitri itu kan pakai kasus. Nah, Anda pakai apa? Deskriptif saja? Boleh, nggak apa-apa. Siapa pembimbingnya? Pak Basit, Pak. Ya, oke, gitu aja ya. Jadi silakan lanjutkan saja. Anda justru kalau menurut saya sih diperkuat teori-teori tentang eh, apa namanya gender. Catat lagi tadi CBO, terus gender and development. Oke, Pak. Gender and development ya. Oke, udah ya. Ya, sudah itu aja. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Siapa tadi yang presentasi barusan? Siapa namanya? Iya. Gila, Pak. Ini soalnya pakai HP orang sih, Pak. Namanya jadi bukan email, Pak. Ya. Untung bukan HP kucing ya, HP orang ya. Oh iya, Pak. Iya, lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya di sini mau presentasikan yaitu sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Cideng Hilir, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan. Langsung bab 1 itu pendahuluan, latar belakang. Sampah adalah limbah padat yang mencemari atau merusak lingkungan, baik sungai, danau, lautan, daratan, dan kualitas udara. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar. Secara rasional, pengelolaan sampah dilakukan oleh DKP. Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan oleh penulis di Desa Cideng Hilir, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, terlihat masih banyak sampah yang berserakan dan dibuang tidak pada tempatnya, ataupun sampah yang dihasilkan berupa sampah plastik, sisa sayuran-sayuran, sisa makanan, kertas. Sampah yang paling banyak dihasilkan yaitu sampah sayuran dan sampah plastik. Serta penulis juga menemukan bahwa tempat pembuangan sampah sementara rumah tangga tidak memenuhi syarat karena tidak mempunyai tutup dan tidak kedap air. Selain itu juga, hal ini bisa menyebabkan perkembangan faktor penyakit seperti diare sampai DBD. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana sistem pengelolaan rumah tangga di Desa Cideng Hilir, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan. Adapun tujuan penelitian yaitu agar masyarakat yang ada di Desa Cideng Hilir, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan bisa mengetahui sistem pengelolaan sampah yang baik dan tidak baik bagi kesehatan. Manfaat penelitian sebagai sumbangan yaitu sebagai sumbangan pemikiran bahwa dan bahan masukan bagi masyarakat Desa Cideng Hilir, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, dan bisa sebagai bahan referensi bagi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hasil penelitian ini dapat juga dimanfaatkan oleh pihak pemerintah sebagai bahan masukan dalam program kesehatan lingkungan. Bab 2 yaitu kerangka teori. Adapun pengertian sampah. Sampah adalah limbah padat yang mencemari atau merusaki lingkungan baik untuk sungai, danau, lautan, dan kualitas udara. Nah, berdasarkan sampah juga berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan oleh penulis di Desa Cideng Hilir, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan,
terlihat masih banyak sampah yang berserakan dan dibuang tidak pada tempatnya, sehingga yang dihasilkan berupa sampah plastik, sisa-sisa sayuran, sisa makanan, kertas, sampah, dan paling banyak yaitu sampah sayuran dan sampah plastik. Serta penulis juga menemukan bahwa tempat pembuangan sampah sementara rumah tangga tidak memenuhi syarat karena tidak mempunyai tutup dan tidak kedap air. Selain itu juga dapat menjadi tempat perkembangan faktor penyakit. Selanjutnya yaitu sumber dan jenis sampah. Yang pertama yaitu sampah buangan rumah tangga, termasuk sisa makanan, sisa pembusukan makanan yang membusukkan perabotan rumah tangga seperti sisa tumbuhan kebun dan sebagainya. Yang kedua yaitu buangan pasar dan tempat umum seperti warung-warung, sampah yang dari pasar gitu, termasuk sisa makanan, sampah pembungkus makanan, dan sisa bangunan ataupun tanaman dan sebagainya. Yang ketiga, sampah buangan jalanan termasuk diantaranya debu atau sampah sisa tumbuhan yang dibuang sembarangan di jalanan. Yang terakhir, sampah industri termasuk diantaranya itu limbah industri atau debu industri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas sampah. Sampah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan pola hidup masyarakat. Sebagai faktor yang penting adalah diantaranya yang pertama jumlah penduduk. Adanya jumlah penduduk, maka penumpukan sampah semakin banyak pula. Yang kedua, keadaan sosial ekonomi. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka semakin banyak juga jumlah per kapita sampah yang dibuang. Yang ketiga, kemajuan teknologi, yaitu kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah karena pemakaian bahan baku yang semakin seragam, cara penggerebekan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula. Cara-cara pengelolaan sampah. Yang pertama yaitu hot feeding atau yang bisa disebut menggunakan sampah untuk bahan ternak. Yang kedua incineration atau bisa disebut pembakaran, yaitu pembuangan sampah di TPA kemudian dibakar. Pembakaran sampah di tempat tertutup. Yang ketiga ada sanitary landfill atau bisa penimbunan, yaitu membangun sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis. Jadi ketika kita mau membuang sampah atau mau menimbun harus sedalam mungkin. Yang keempat ada composting atau pengompasan, yaitu merupakan pemanfaatan sampah organik menjadi bahan kompas. Tujuannya yaitu sampah organik dan anorganik secara terpisah. Yang kelima yaitu dumping atau penumpukan, yaitu dengan cara di atas tanah terbuka dan ketika kita mau melakukan penumpukan maka membutuhkan tanah yang sangat luas dan jauh dari pemukiman. Terus hubungan sampah dengan manusia dan lingkungan. Sampah sangat berhubungan dengan manusia dan lingkungan karena dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap manusia dan lingkungan. Baik atau buruknya dampak tersebut tergantung kepada kita sebagai pengelolaannya. Adapun pengelolaan sampah yang baik akan memberikan keuntungan, begitupun sebaliknya. Jika pengelolaannya kurang, maka akan berdampak kurang baik bagi masyarakat sekitar dan lingkungan. Dampak tersebut diantaranya yang pertama dampak terhadap manusia. Yang pertama dampak menguntungkan, dapat digunakan sebagai makanan ternak, dapat berperan sebagai sumber energi. Yang kedua dampak merugikan, berperan sebagai sumber energi
atau terancam bahaya pembakaran karena dari adanya pembakaran sampah bisa menyebabkan kematian. Yang B itu dampak terhadap lingkungan. Dampak menguntungkan yaitu dapat sebagai penyubur tanah, dapat dipakai sebagai penimbun tanah. Terus yang kedua dapat memperbanyak sumber daya alam melalui proses daur ulang. Yang kedua dampak merugikan yaitu dampak menimbulkan abu tak sedap, dapat menimbulkan pencemaran udara, tanah, air, dan dapat menimbulkan banjir. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini yaitu melalui penelitian survei yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang saya ambil yaitu di Desa Cihideng Hilir, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan. Adapun waktu penelitian yaitu dilaksanakan pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2021. Pengumpulan data dapat dalam penelitian ini untuk pengumpulan data adalah kuesioner dan dengan cara pengumpulan seperti ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu dengan cara wawancara dengan masyarakat setempat. Data sekunder yaitu diperoleh dari kantor kelurahan Desa Cihideng Hilir dan kantor kepala Desa Cihideng Hilir. Adapun metode dan teknik pengumpulan data. Metode yaitu studi pustaka, metode pengumpulan data dengan artikel atau buku sebagai narasumbernya. Yang kedua yaitu wawancara, kegiatan diskusi antara peneliti dengan para narasumber. Kami melakukan wawancara dengan beberapa pemulung, salah satunya untuk mendapatkan informasi mengenai TPA, serta beberapa hal tentang sampah. Yang terakhir yaitu observasi. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian. Kami melakukan observasi di TPA untuk meninjau langsung objek dari laporan penelitian kami. Terima kasih. Sudah, Pak. Oke, coba ke judul. Bahwa tanpa hati yang khusyuk itu tidak diterima. Pikir kalau tidak datang itu desanya ini ya, desanya besar karena ada Cihideng, jadi desa ikut besar D-nya ya. Termasuk Kabupaten Kuningan karena ada namanya, jadi kabupaten juga besar ya. Ya, Pak. Coba latar belakang sebentar. Ya, seperti biasa, tolong Anda sudah biasa, sudah mulai membiasakan di ini ya, di apa namanya, literatur review-nya yang bagus ya. Sebutkan sumber-sumbernya dari mana. Oh iya, Coba baik, Pak. pertanyaan penelitian. Di rumusan masalah, Bu. Ya, boleh. Rumusan masalah terus nggak ada pertanyaan penelitiannya? Gimana, Cuma Pak? satu, berarti bagaimana sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Cihideng Hilir, Kecamatan Cidahu. Itu aja? Iya, Pak. Oh gitu ya. Kalau bisa sih rumusan masalah bisa diturunkan dalam beberapa ini ya. Dalam beberapa pertanyaan penelitian boleh. Supaya memudahkan Anda. Kalau ini satu pertanyaan penelitiannya berarti bagaimana sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Cihideng Hilir. Ini juga masih cukup cair ya, masih cukup besar. Siapa yang mengelolanya? Oh iya, Pak. Rumah tangga di desa kan mungkin ada berapa rumah tangga, ada berapa keluarga, banyak banget Anda. Ya coba dipastikan mana yang mau diambil sebagai informannya. Agak ini ya memang ya, dasarnya apa gitu loh, meskipun tidak seperti kuantitatif dalam pengambilan sampel, tapi tetap harus ada apa ya, logikanya harus masuk.
Kalau Anda mainnya di desa, itu kan banyak berapa ratus warga desa itu kan. Anda rumah tangga mana yang mau diambil? Meskipun bebas, tapi kan ada asumsi lah, ada apa namanya? Ada argumentasi gitu loh, ada rasionalisasinya seperti apa Anda memilihnya gitu loh. Nah ini hal seperti ini tolong di ini ya dipastikan yang rasional gitu kan. Ah makanya misalnya taruh aja Anda ngambil misalnya di desa itu mana RW yang paling bagus misalnya. Nah itu mending udah mulai ini ya apa namanya sudah mulai apa namanya terpilah, sudah mulai terfokus lagi gitu loh. Jadi saya pikir lebih baik seperti itu, harus jelas arahan-arahannya. Terus tadi satu lagi yaitu sebaiknya Anda menurunkannya rumusan masalah itu dalam beberapa pertanyaan penelitian. Paling nggak 2 lah saya pikir. Kalau 1 mah jangan gitu. Anda nanti kesulitan di bab 4, nanti nggak ada isinya bab 4-nya. Oh iya, baik Pak. Jadi yang kesulitan karena pertanyaan penelitian 3 aja kadang-kadang cuma 6 halaman gitu loh. Apalagi Anda yang nggak ada apa namanya, nggak ada cuma 1 gitu kan. Saya bayangkan akan sulit Anda. Siapa pemimpinnya? Siapa? Pak Arif, Pak. Pak Arif, oke. Jadi silakan dilanjutkan saja. Tetap semangat. Teman-teman perlu diingat ya, ini kita Anda sisa 4 minggu. Tolong kerja keras supaya menghasilkan proposal yang baik ya. Nah, jadi nanti akan saya bandingkan dengan UTS Anda. Baik, itu saja. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan Andre, nanti kita lanjut minggu depan. Terima kasih, Andre. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya ya. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Untuk yang selanjutnya dipersiapkan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.